Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para pemirsa, kaum muslimin dan kaum muslimat masyarakat Kota Dumai yang berbahagia, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, bahwa pada kesempatan ini kita masih diberikan oleh Allah beraneka nikmat, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, baik berupa kesehatan jasmani dan rohani. Semoga dengan nikmat Allah itu dapat kita pergunakan dengan sebaik-baiknya, kita syukuri. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang senantiasa pandai bersyukur kepadanya. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum ya Rasulullah. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa masyarakat Kota Dumai yang tercinta, pada kesempatan yang singkat ini kita akan berbincang-bincang dan menyampaikan kajian singkat kita pada pagi ini bertema muhasabah, membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Para pemirsa yang tercinta, ada 5 sikap penting di dalam kehidupan kita manusia ini, terutama orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka untuk mencapai perubahan ke arah yang lebih baik. Sikap yang pertama yang sangat penting itu adalah dalam bahasa agama Islam disebut muahadah, yang artinya selalu menepati janji. Baik janji itu kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Khaliq maupun janji kepada sesama kita manusia, sesama makhluk. Kapan kita berjanji kepada Allah? Belum kita lahir oleh ibu kita, masih di alam rahim, kita sudah berjanji kepada Allah bahwa kita akan menyembah Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah. Itu yang pertama. Kemudian sikap yang kedua yang membawa kepada perubahan yang lebih baik itu adalah muraqabah, yang artinya merasa bahwa diri kita ini masing-masing itu diawasi oleh Allah. Siapapun kita, dimanapun kita berada, apapun pekerjaan kita, situasi kondisi apapun yang sedang kita hadapi, hendaklah kita merasakan bahwa kita itu diawasi oleh Allah. Dan sikap inilah yang membuat diri kita menjadi orang-orang yang lebih baik ke depan, karena Allah selalu mengawasi. Kemudian yang ketiga, sikap mujahadah. Apabila kita bekerja, apabila kita beramal untuk kepentingan akhirat kita, kepentingan dunia kita, maka kita harus ulet, harus tekun, harus bersungguh-sungguh. Di dalam agama Islam, dalam istilah disebut dengan mujahadah. Pepatah Arab mengatakan, ya'mal di dunia ka'annaka ta'ishu abada, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Bekerjalah kamu untuk duniamu seolah-olah kamu akan hidup selama-lamanya, dan beramallah kamu untuk kepentingan akhiratmu seolah-olah kamu mati esok pagi. Mujahadah. Kemudian yang keempat, muhasabah. Muhasabah ini adalah introspeksi diri, membaca kilas balik diri kita ini, mulai dari proses kita di alam rahim ibu kita sampai kita nanti ke alam akhirat. Jadi muhasabah itu artinya introspeksi, dan ini sangat penting. Nah, inilah yang menjadi kajian singkat kita pada pagi yang berbahagia ini.
Saudara para pemirsa, masyarakat Kota Dumai yang tercinta, mengkaji kita tentang muhasabah, yang artinya adalah introspeksi diri. Kalau orang-orang manajemen mengartikan bahwa evaluasi. Nah, untuk apa introspeksi ini? Untuk apa evaluasi ini? Untuk perubahan yang arah lebih baik ke depan. Para pemirsa, apalagi kita dalam kondisi saat ini, ya, kita dilanda, diuji oleh Allah dengan wabah COVID-19. Ini sangat urgen sekali, sangat bermanfaat sekali bagi masing-masing kita, masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Kota Dumai, untuk mengadakan muhasabah ini, mengintrospeksi diri kita. Ini salah satu upaya kita bagaimana ya, wabah ini ya, hilang, dan sehingga kita bisa beraktivitas. Konsep muhasabah ini sesungguhnya memang sangat dipentingkan di dalam Islam. Bahkan dalam Al-Quran dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan hendaklah masing-masing pribadi diri mengintrospeksi, membaca kilas balik, mewaspadai apa yang telah dipersiapkan untuk hari esok. Jadi ayat ini menjelaskan tentang ya, bagaimana kita mengintrospeksi, membaca diri kita, mengkaji diri kita sebaik-baiknya apa yang telah kita pergunakan untuk hari esok. Artinya itu untuk hari akhirat. Ya, apa yang telah kita persiapkan. Ini salah satu firman Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kita untuk introspeksi diri, yang disebut dalam judul tadi muhasabah. Nah. Kemudian perkataan Umar ibn Khattab, hasibu qabla an tuhasabu. Isap-isaplah dirimu, hitung-hitunglah dirimu, kaji-kajilah dirimu sebelum kamu nanti dihisab oleh Allah. Artinya nanti di akhirat. Kita kan sudah mendengar, sudah membaca, sudah memahami dari guru-guru kita bahwa bagaimana perhitungan Allah nanti di hari akhirat. Luar biasa. Ya, sangat jelimet, sangat teliti. Sebagaimana yang telah diterangkan oleh Allah di dalam surat Al-Zalzalah, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Siapa yang berbuat kebaikan walaupun seberat atom, sekecil apapun, insya Allah nanti pada hari akhirat Allah akan membalasnya. Dan begitu pula sebaliknya. Dan apabila pribadi kita manusia ini berbuat yang salah, yang buruk, yang dosa, walaupun kecil, Allah juga nanti akan memberikan ganjarannya. Inilah keadaan Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa, masyarakat Kota Dumai yang tercinta, maka apa yang perlu kita muhasabahkan? Yang pertama itu adalah proses kita, waktu kita sebelum dilahirkan ke dunia. Hari ini banyak anak-anak muda sekarang, anak-anak sekarang lupa dengan bagaimana proses dia dulu di alam rahim ibunya mengandung. Sehingga dengan itu dia melakukan kadang-kadang tidak hormat kepada orang tua, menyakiti orang tuanya. Ini adalah akibat mereka tidak mengkaji, mereka tidak menghisab, dan mereka tidak muhasabah bagaimana dulu dia dikandung oleh ibunya dengan susah payah. Ya. Ketika dia hamil muda, sudah disiksa ibunya dengan meminta makan makanan yang bermacam-macam. Ketika hamil sudah tua, ibunya sulit, tidur saja sulit, ke kanan sulit, ke kiri sulit, menelantang sulit, menelungkup sulit. Setelah lahir, masih kita siksa ibu kita. Luar biasa perjuangan ibu kita ketika kita dilahirkannya. Dua pilihan antara hidup dan mati. Setelah kita sudah mulai bayi, sudah mulai mengalami proses pertumbuhan, masih
Nah, ini yang perlu kita muhasabah. Kalaulah seandainya waktu itu tidak ada kita di alam rahim ibu kita, mungkin kita tidak akan lahir. Maka para anak-anakku sekarang yang ada di kota Dumai, mari kita hormati orang tua kita, mari kita santuni orang tua kita karena dia sudah berjasa terhadap kita melahirkan. Kemudian yang kedua, apa yang kita muhasabahkan juga, bagaimana diri kita ini sesungguhnya, agar kita memang bersikap kepada sesama kita ini tidak angkuh, tidak sombong. Karena kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari proses yang sama. Min sulalatin min ma'in mahin, dari air mani yang hina. Sama kita diciptakan oleh Allah. Laki-laki, perempuan, sama dari itu. Min sulalatin min tin, dari saripati tanah. Maka orang yang tidak mengadakan muhasabah lah yang mereka berlaku yang namanya sombong dan takabur kepada manusia lain. Ya. Jadi kita, kalau kita kaji-kaji dari diri kita ini, memang lebih berguna sesungguhnya makhluk yang lain. Maka para pemirsa, saya ibaratkan bahwa kita manusia ini tak ubahnya seperti kantong najis yang berjalan. Apa yang tidak menajis di diri kita? Ya, mata bernajis, tahi mata, telinga punya tahi, kuku punya tahi, kepala punya tahi, ya, kuku kaki punya tahi, apa yang tidak tahi? Ya, gigi, apalagi perut, dan itu semua tidak ada manfaat. Ya, mendingan ya, makhluk yang lain ya, masih dipergunakan untuk pupuk. Nah, apa yang dibanggakan oleh manusia? Itu yang perlu dikaji, apalagi di tengah kita situasi kondisi yang hari ini diuji oleh Allah agar manusia kembali kepada jalan Allah. Ya, maka kita berharap kepada seluruh masyarakat Kota Dumai, ini adalah ujian Allah. Di samping itu kita berikhtiar, ya, kita berusaha, karena kita dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berikhtiar. Setelah kita berikhtiar, kita bertawakal. Nah, maka kita harus selalu bekerja sama dengan pihak pemerintah Kota Dumai, dalam hal ini mungkin kesehatan. Ya, kalau disarankan kita untuk menjaga diri kita dari wabah ini, salah satunya dengan selalu membudayakan bersih, cuci tangan dimanapun kita. Kemudian kemana-mana kita pakai masker, menjaga jarak, menjaga kerumunan. Ini luar biasa. Dan ini adalah ajaran agama. Ya, ajaran agama yang senada dengan apa yang disampaikan oleh protokol kesehatan hari ini. Para pemirsa yang berbahagia. Kemudian yang selanjutnya yang perlu juga kita muhasabah untuk perbaikan ke depan. Ya. Sudah sejauh mana persiapan kita untuk menghadapi hari esok, yaitu hari akhirat? Amal kita, ya, amal kita, sanggup tak kita nanti untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah kita perbuat dengan amalan yang kita lakukan? Nah, ini perlu kita kaji. Maka para pemirsa, ada beberapa time, kata orang sekarang, atau waktu-waktu kita yang paling baik untuk muhasabah. Mengkaji kilas balik diri kita ini, baik terhadap proses kejadian kita, ya, amalan-amalan baik, ibadah kita, perbuatan dosa yang telah kita lakukan. Ya, yang pertama itu adalah pada waktu sepertiga malam. Ya. Ketika kita melaksanakan sholat sunat tahajud, ya, 2 rakaat, setelah itu kita merenung bermuhasabah terhadap diri kita. Ya, kita adukan diri kita kepada Allah, kita minta ampun, bertobat. Ya, itu waktu yang terbaik. Kemudian waktu yang kedua yang paling baik untuk bermuhasabah diri kita ini adalah ketika kita setelah habis selesai menunaikan ibadah sholat. Setiap habis sholat kita, sebelum kita berdoa, kita tekurkan kepala kita ke sejadah. Ya, kita sebut-sebut hari ini apa bentuk kesalahan-kesalahan kita yang telah kita perbuat, baik terhadap diri kita pribadi, terhadap orang tua kita, terhadap rekanan kerja kita, terhadap masyarakat kita. Ya. Setelah itu kita identifikasi, maka kita sampaikanlah di dalam doa kita. Ya, kita sebutlah kesalahan itu dalam doa kita supaya kesalahan tadi itu ditukar Allah dengan kebaikan. Ya, ya. Kemudian
Yang ketiga itu adalah saat ketika kita dalam keadaan susah, saat kita dalam keadaan senang, kita muhasabah. Cuma terkadang-kadang di dalam realitas kehidupan manusia, banyak manusia tadi itu baru dia insta terhadap dirinya ketika sudah sakit. Tapi ketika dia sudah sehat, dia lupa terhadap dirinya. Banyak manusia. Mana yang lebih banyak kita para pemirsa menyebut Allah, menyebut Allahu Akbar ketika sakit dibandingkan ketika sehat? Rata-rata manusia banyak menyebut Allah itu ketika sakit. Tapi ketika sehat, lupa dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah sifatnya manusia. Nah, maka kata Allah, apabila manusia mengingatku ketika dalam keadaan lapang dan senang, maka Allah akan menolong dan mengingat kita ketika dalam keadaan kita susah. Kemudian yang selanjutnya ketika kita mau tidur. Sebelum kita tertidur, coba kita bermuhasabah diri dulu. Bagaimana pelaksanaan ibadah saya hari ini? Bagaimana kebaikan saya hari ini? Bagaimana amal saya hari ini? Untuk apa? Untuk esok harinya bisa kita tingkatkan ke arah yang lebih baik. Karena tidak ada yang akan melakukan perubahan terhadap diri kita ini menjadi arah yang lebih baik kecuali kita. Jangan harap ibu kita yang akan merubah, bapak kita, tetangga kita sendiri. Baik dalam segala hal. Karena ini telah diterangkan oleh Allah dalam surah Ar-Ra'd, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sehingga kaum itu sendiri yang berusaha untuk merubahnya. Jadi dari diri kita, bukan orang lain. Kemudian yang terakhir, kapan kita muhasabah yang paling terbaik itu ketika kita dalam keadaan mendengar ada kematian. Apalagi sampai kita menyaksikan para pemirsa, jenazah saudara kita dimasukkan ke liang lahat, pada itulah kita bermuhasabah. Apa yang kita kaji? Oh, beginilah nanti pula saya. Kita lihat saudara kita dimasukkan ke liang lahat sambil kita membaca Bismillahi ala millati Rasulillah. Ketika itu kita merenung. Sampai di sinilah sesungguhnya kehidupan dunia. Tidak ada lagi. Ini yang meninggal ini kaya. Apa yang dibawanya ke dalam kubur? Tidak ada. Ini dia orang terhormat. Apa yang dibawanya? Tidak ada. Maka saudara pemirsa, masyarakat Kota Dumai yang berbahagia, 3 yang mengiring kita ketika kita meninggal, 2 itu kembali, 1 yang menemani kita. 2 yang kembali apa? Harta kita, mobil mewah, kembali. Anak kita, istri kita, suami kita, kembali. Apa yang menemani kita? Langsung amal. Itulah teman yang abadi. Maka ketika jenazah, ketika kita mendengar sebuah kematian, maka kita ini menjadi pelajaran. Ini menjadi muhasabah diri kita agar apa? Agar kita menjadi yang lebih baik ke depan. Baik dari sisi amal kita, baik dari sisi pekerjaan kita, dan segala macamnya. Saudara para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka terkait dengan kondisi hari ini, saya menghimbau kepada masyarakat Kota Dumai semua lapisan. Mari kita gunakan sikap muhasabah ini dalam rangka untuk merubah ke arah yang lebih baik. Jadikan kondisi hari ini, wabah hari ini menjadi introspeksi diri kita. Mungkin Allah menguji kita, bagaimana kita untuk menjaga diri kita lebih baik agar lebih sehat. Mungkin selama ini mungkin kurang kita menjaga kebersihan di lingkungan, menjaga kesehatan pribadi kita. Dengan kondisi COVID-19 ini mengajar kita menjadi orang-orang yang bersih. Apapun yang kita pegang, kita cuci dulu tangan. Kemanapun kita berjalan, kita harus melindungi kita dari debu, dari kabut dan segala macam dengan memakai masker. Ini pelajaran yang diambil. Sangat. Kemudian juga ini juga kesempatan bagi kita masyarakat Kota Dumai untuk selalu kita menjaga silaturahim di dalam keluarga di rumah. Karena kita hari ini lebih dianjurkan untuk di rumah, maka ini kesempatan kita untuk bagaimana kita mendidik keluarga kita, istri kita, suami kita, anak-anak kita selalu bersama-sama di rumah. Kalau selama ini sebelum COVID ini kita
ya nafsi-nafsi. Nah, inilah pelajaran yang bisa kita ambil di wabah COVID-19 ini. Ini bagi kita orang-orang yang mempunyai akal pikiran. Para pemirsa, mungkin dalam waktu yang terbatas ini, mungkin ini yang bisa kita sampaikan kajian singkat kita tentang muhasabah adalah suatu wadah, suatu wahana untuk merubah ke arah yang lebih baik. Mudah-mudahan dengan senantiasanya kita bermuhasabah, ya, kita menjadi pribadi-pribadi yang baik, pribadi-pribadi yang soleh, pribadi-pribadi yang bermanfaat, ya, baik bagi keluarga kita, baik tetangga kita dan masyarakat kita, khususnya masyarakat Kota Dumai. Sekali lagi kami menghimbau kepada masyarakat Kota Dumai, marilah kita bersama-sama untuk memerangi, ya, penyebaran virus corona ini dengan menjaga kesehatan kita, dengan selalu cuci tangan kemanapun, kemudian dengan memakai masker dan menjaga seluruh kebersihan kita, baik ketika kita beribadah maupun ketika kita berada dimanapun. Diperbanyak maaf. Akhir kalam, kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.